Perlu diketahui teman-teman, di durasi saat ini saya sendiri sudah melakukan perjalanan hampir 1 jam. Jadi bayangkan ya, sudah berapa kilo yang saya tapaki ya. Dan di sini saya mendengar percikan-percikan air begitu, dan sepertinya ada semacam sumber mata air yang cukup besar di sini. Saya mencoba untuk melihatnya ya, karena di sini ada 2 jalur, ada jalur ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini ada semacam bangunan begitu, ataupun bangunan beratap ya, dan sepertinya sangat bersih sekali, yang pastinya banyak orang yang sudah berdatangan ke sini. Loh, seperti itu teman-teman. Jadi ini merupakan sumber mata air yang dialirkan ke bawah sebagai kebutuhan warga ya. Dan saya mendapatkan batu kars ya, ataupun batuan kapur yang banyak ditaburi bunga-bunga, maupun tempat pembakaran dupa ya. Loh, kalau melihat dari airnya sangat jernih sekali teman-teman, dan kemungkinan sumber mata airnya berada di dalam bangunan ini. Loh, seperti itu ya. Wih, mungkin ini dulunya merupakan tempat pemandian raja-raja ya, ataupun para permaisuri. Mungkinkah ada bidadari yang datang ke sini, yang mandi ke sini ya. Ini sangat jernih sekali. Seperti ini ya untuk batu-batu karsnya, berlubang-lubang. Jadi ini adalah batu karang, karena ini memang berdekatan dengan laut. Ini airnya sampai meluap loh. Berarti sumber mata airnya dalam dan besar di dalam situ. Ya, pemirsa, setelah melakukan perjalanan kisaran 45 menit dengan jarak tempuh di kurang lebih 2 km ya, kami sampai juga di sebuah tempat yang paling bersejarah, namanya Goa Istana. Nah, disitulah kami mendapati suasana yang cukup mistis di sini, cukup sakral. Dan ini menurut dari sumber tutur, tempat ini katanya merupakan tempat bertemunya Insinyur Soekarno, presiden kita, dengan Nyi Roro Kidul. Ini hanya sumber folklore teman-teman. Ini hanya sumber folklore ya, tidak wajib dipercaya. Dan dengan menaiki anak-anak tangga yang sudah dibangun rapi, kita akan menuju ke guanya. Sebuah lubang yang konon dulunya ini merupakan wilayah laut ya, karena kami juga banyak mendapatkan selain batu-batu yang bercirikan batu-batu karang ataupun batu-batu kapur, batu kars, di sini juga kami dapatkan banyak kerang-kerang. Jadi kemungkinan dari beberapa jutaan tahun yang lalu di sini ini merupakan lautan begitu, dan ini merupakan rongga ya. Kemungkinan ini adalah merupakan rongga karang begitu. Di depan pintu lorong bawah tanah ini kami mendapatkan tempat perdupaan ya. Ada beberapa pengunjung yang membakar dupa di sini, bahkan beberapa sesajen, dan kita coba masuk ke Goa Istana. Nah, disinilah Goa Istananya, dan kami mendapati kultur batuan yang sudah mulai terbentuk stalaktit di sini, seperti itu teman-teman. Nah, sudah terbentuk stalaktiknya, meskipun tidak begitu panjang, tapi sama seperti di gua-gua daerah Blitar, Lamongan maupun Tulungagung ya, dan Blitar begitu, serta Tuban. Jadi memang kultur batuannya itu batu-batu kars begitu. Nah, seperti itu, dan banyak lubang-lubang. Kita coba mendekat ya, lebih dalam lagi. Di situ ada vlogger juga yang lagi ngevlog di ruangan paling dalam. Nah, untuk panjangnya dari gua ini kisaran 20 meter teman-teman. Namun saya tidak apa ya istilahnya, ini masih dugaan saja. Kita coba masuk ke dalam. Ada tetesan-tetesan air di dalam ataupun dari atas dinding gua ini.
seperti ini ya, tetesan-tetesan airnya. Astagfirullah, kelelawar tuh seperti itu. Dan ada warna-warna menghitam begitu. Kemungkinan ini dari apa ya, kelelawar-kelelawar yang hinggap di sini. Masya Allah. Nah, ini kita dapatkan bentuk-bentuk stalaktik. Dan untuk di bagian bawah ini tanah begitu, tanah biasa. Dan ada tempat-tempat altar ataupun tempat-tempat pemujaan ya. Dan beberapa mitos yang berkembang begitu ya. Mohon maaf ya, mohon digarisbawahi, ini hanyalah mitos ya, yang artinya keberadaan ataupun keterangannya bisa terjadi atau hanya berupa cerita turun-temurun ya, belum tentu terjadi. Katanya di tempat ini ya, selain juga tempat bertemunya Presiden kita Insinyur Soekarno dengan Ratu Nyi Roro Kidul, di sini juga dulunya ya merupakan tempat berkumpulnya raja-raja Nusantara. Jadi semua raja-raja berkumpul di sini teman-teman, untuk mendiskusikan sesuatu, mungkin untuk perkembangan maupun kepemerintahan kerajaan di zaman itu. Dan disinilah mereka berdiskusi. Kalau melihat dari ruangannya, ini cukup luas sekali. Mungkin kisaran lebarnya itu ada 30 meter dengan tinggi kisaran 10 meter. Dan panjangnya ada kisaran 30 meter. Kita coba mendekat. Di sini ada tempat perdupaan ya. Ada tempat perdupaan begitu. Nah, seperti itu. Nah, ada sesajen ya, seperti halnya tradisi orang Jawa yang masih kental sekali melakukan beberapa ritual dari leluhur ya. Nah, seperti ini tempat perdupaan serta beberapa dua batu yang sudah diselimuti, dibungkus oleh kain warna kuning keemasan dan putih. Nah, juga ada payung kuning keemasan dan merah. Nah, seperti itu teman-teman. Ini ada payung putih. Dan di sini kami mencoba untuk lebih dekat lagi, dan banyak kecoa-kecoa. Ini kecoa-kecoanya teman-teman. Loh ya. Ya memang kecoa ini kan memang untuk habitatnya memang di tempat-tempat lembab ya. Jadi sudah terbiasa lah. Dan banyak sekali batuan-batuan yang pipih begitu, sangat tajam. Ini hati-hati kalau kena kepala. Nah, seperti ini kita coba melihat beberapa sesajen yang tersedia di tempat ini. Ada bumbu rampe ya, ada cok bakal juga beserta dupa beserta. Nah, ini banyak sekali pisang dan buah-buahan ya. Nah, ini disediakan altarnya. Dan di sini memang tempat untuk hening ya, untuk mengheningkan jiwa. Karena sangat sunyi sekali berada di tengah hutan, yaitu hutan Alas Purwo, di mana hutan ini memang benar-benar terkenal dengan mistisnya, yang konon katanya ya, tempat ataupun hutan Alas Purwo ini tempat berkumpulnya para jin-jin teman-teman. Ya, kita bersanding dengan makhluk-makhluk astral, karena mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Dan di kedalaman kisaran 30 kami mendapatkan lubang lagi beserta ada genangan air. Ini ada genangan air, mungkin ada sumber mata air dari dalam situ, cuman saya tidak berani untuk masuk teman-teman, karena ini medannya masih belum begitu tahu gitu loh. Takutnya ketika nyampe di beberapa kedalaman beberapa meter ini dalam begitu. Jadi kita cuma intip saja ya dari luar ya. Nah, seperti itu. Dan sepertinya di sana masih ada beberapa terowongan-terowongan ataupun jalur-jalur tertentu begitu dari sini ya. Ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Kemungkinan ini adalah lorong rahasia mungkin. Dan mungkin disinilah para raja-raja ataupun Presiden Soekarno yang sempat bertemu dengan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Ya teman-teman, kita coba eksplor terus sebagaimana yang sudah banyak diterangkan di beberapa artikel tentang beberapa keunikan ataupun sesuatu yang langka, bahkan kesakralan di Alas Purwo ini. Kita coba keluar dulu
kita melihat lebih luas lagi di bagian luar. Saya rasa untuk di bagian dalam cukup ya, karena memang tidak ada apa ya, maksud saya lorong-lorong tertentu lagi yang bisa ataupun yang aman saya masukin. Kalau yang barusan itu sepertinya tidak aman dan saya tidak berani ya, karena keselamatan memang utama teman-teman. Dan di sini saya mendapatkan batu-batu yang bercirikan batu-batu karang. Jadi ya artinya di sini itu mungkin dulunya lautan teman-teman, karena banyak sekali kami dapatkan itu kerang-kerang yang sudah menyatu maupun menempel di batu-batu karang seperti ini. Dan ini adalah tebing batuan kars ya, batuan kapur. Bahkan ada semacam bekas ya, ataupun ceruk kecil begitu yang sepertinya cukup di lengan besar. Nah seperti ini ya. Ya Allah, kita coba melihat di pinggiran sini. Nah wih, dan sepertinya mentok ya, di situ sudah jurang. Dan ini berada di tengah hutan Alas Purwo, merupakan hutan tertua dengan luas 44.000 hektar lebih. Banyak flora dan fauna, hewan-hewan endemik di dalamnya yang dilindungi. Karena hutan Alas Purwo ini merupakan Taman Nasional Indonesia, hutan konservasi. Terima kasih sudah mengikuti kami. Ikuti terus di perjalanan kami, semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.